Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji dan semoga kabar kamu selalu diberikan kesehatan dan juga kebaikan. Itu doa saya selalu buat kamu dan juga mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan ya. Kita semuanya bisa diberikan kesehatan yang baik dan kemudahan-kemudahan serta kelancaran dalam menjalani aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, apakah kamu merasa sering gelisah, tidak tenang pikirannya, galau, atau sering berpikir macam-macam? Dan akhirnya tidak percaya diri, membuat gelisah dan sebagainya, membuat diri kamu tidak tenang. Ini biasanya terjadi karena kamu biasanya sering membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain yang tidak pada tempatnya. Padahal setiap orang itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan masing-masing, punya keunikan dan juga tiada duanya juga. Jadi kalau misalnya kamu pengen tenang, maka berdamailah dengan diri sendiri, terima dirimu apa adanya, dan jadilah tenang, damai, bahagia dengan menjalani semuanya, menjadi diri sendiri, be yourself gitu ya, dan juga menjalani kehidupan ini dengan asik. Sehingga fokus pada diri sendiri, fokus pada kebahagiaan diri sendiri itu jauh lebih penting daripada melihat ke orang lain. Oke, kembali lagi teman-teman, saya bakal membacakan kartu kamu. Ya, yang jelas pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada zodiak Leo untuk bulan Juli tahun 2020. Di sini sudah saya tebarkan kartu, ya, dan nanti bakal saya shuffle seperti biasa. Untuk bulan Juli, Leo bakal saya bahas, bakal saya kupas pesan-pesan apa saja yang muncul untuk bulan Juli tahun 2020 untuk Leo. Dan buat kamu yang mungkin ngerasa ada hubungannya dengan Leo, meskipun bintang kamu juga bukan Leo, boleh dengarkan saja karena nanti siapa tahu nanti dapat informasi-informasi penting seputar Leo, tentang Leo, dan mungkin ada hubungannya dengan gebetan kamu, teman kamu, bos kamu, rekan kerja, dan sebagainya. Oke, pada bulan Juli nanti akan ada pesan apa yang sekiranya bisa didapatkan oleh Leo, karena seperti biasa saya bakal menarik energi Leo ya, bakal menarik energi Leo untuk bulan Juni, karena setiap orang pasti kepengen tahu dan melihat ya kondisi dan situasi kehidupannya seperti apa, terutama ke depan nanti. Kalau misalnya kamu saat ini sedang memperjuangkan sesuatu, ada masalah, pasti kamu pengen tahu ya hasilnya ke depan itu seperti apa, hasil dan kelanjutan juga bakal seperti apa. Atau mungkin kamu sedang punya masalah dengan pasangan kamu juga. Mungkin saat ini kamu ngerasa bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu ngerasa toksik banget, atau mungkin merasa bahwa sudah diambang kehancuran dan sebagainya, gitu kan. Nah, siapa tahu nanti dengan mendapatkan pencerahan-pencerahan, kamu bisa setidaknya memperingan beban kamu, atau paling tidak memberikan gambaran-gambaran juga buat kamu agar kamu ke depan nanti bisa membuat sebuah keputusan yang tepat ya, bahwa ke depan nanti akan seperti apa. Oke, kurang lebih itu gambaran-gambarannya. Seperti biasa kita akan tata kartu dulu, ada 5 kartu yang sudah saya ambil dan ini bersifat general reading, tidak semuanya pas, tidak semuanya resonate ya, tapi setidaknya ini adalah gambaran-gambaran yang bisa kamu dapatkan dari pembacaan untuk kali ini, khususnya bulan Juli buat Leo bulan Juli tahun 2020. Oke, langsung aja saya bakal baca yang pertama. Ada King of Wands. Buat Leo, dengarkan baik-baik bacaan saya tentang kamu. Leo di bulan Juli tahun 2020, apapun yang selama ini atau saat ini sedang kamu perjuangkan, sedang kamu kerjakan, planning-planning yang sudah kamu kerjakan atau planning-planning yang sudah kamu susun sedemikian rupa dan sekarang sedang action untuk merealisasikan semuanya. Satu hal yang penting dilakukan untuk hal ini adalah kamu harus melakukan semuanya dengan ketekunan. Ya, ketekunan itu didasari juga dengan antusiasme. Antusiasme adalah sesuatu yang muncul dari dalam. Jadi tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Sebuah energi yang semangat, energi yang positif, energi yang membara gitu kan. Jadi semangat yang sangat luar biasa, sehingga itu menjadi dasar yang sangat bagus untuk membuat kamu menjadi semakin tekun dan akhirnya kamu akan menciptakan atau merealisasikan apa yang sedang kamu upayakan.
Oke, dengan begitu hasil yang kamu dapatkan pun akan membuat orang lain menjadi percaya sama kamu, atau bos kamu jadi percaya sama kamu, kalau ini hubungannya dengan pekerjaan gitu kan. Jadi ini bisa dihubungkan dengan pekerjaan, bisa juga dihubungkan dengan kehidupan, atau bahkan dihubungkan juga dengan pasangan asmara kamu juga. Jadi kalau misalnya ini hubungannya dengan asmara, berarti kamu harus membangun antusiasme terhadap pasangan kamu, ya. Kamu tekun artinya menjalin komunikasi, membangun komunikasi, sehingga muncullah kepercayaan dari pasangan kamu. Barangkali mungkin selama ini ada kejadian-kejadian yang membuat pasangan kamu gak percaya atau berkurang kepercayaannya, bisa jadi ini adalah momen yang pas buat kamu juga. Kurang lebih seperti itu untuk King of Wands ya, di kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua ada Nine of Wands ya, 9 tongkat. Kalau tadi adalah King of Wands, Raja Tongkat. Sekarang adalah Nine of Wands, 9 tongkat. 9 tongkat di sini menunjukkan bahwa ini berhubungan sekali dengan tadi ya. Tadi kan antusiasme, ketekunan, dan menghasilkan sebuah kepercayaan dari pihak manapun, dari orang lain. Nah, di Nine of Wands atau 9 tongkat ini, kamu memang harus memiliki tekad ya. Sama dengan tadi, antusiasme juga sama dengan tekad. Jadi kartu kedua ini pun masih nyambung energinya dengan kartu pertama, bahwa kamu harus memiliki tekad untuk berhasil, untuk mencapai keberhasilan ya. Dan tekad itu harus didasari dengan power atau kekuatan-kekuatan yang berhubungan tadi juga sama, berarti antusiasme ya. Jadi kartu pertama dengan kartu kedua ini sangat-sangat nyambung. Di kartu kedua, gini teman-teman, khususnya buat Leo, meskipun kondisi dan situasi kamu sekarang ini sedang sulit ya, jangan lupa, meskipun sedang sulit, tidak ada yang tidak mungkin ketika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan power kamu, dengan semaksimal mungkin kamu kerjakan, dengan tekad yang kuat untuk berhasil, maka tidak ada yang mustahil bahwa semuanya bakal terrealisasi, bakal terwujud dengan segera. Oke? Itu untuk Leo di kartu yang kedua. Sekarang di kartu yang ketiga ada Page of Sword. Ada seseorang yang pegang pedang ya. Ini begini, saya melihat bahwa Leo saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mengharuskan kamu untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Jadi sekali lagi, Leo saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mengharuskan kamu untuk membuat sebuah keputusan yang tepat, dan kamu di sini sedang bingung, galau, gelisah, dan sebagainya. Oke, satu hal yang paling penting teman-teman untuk khususnya buat Leo, bahwa saat kamu dihadapkan dengan sebuah kondisi untuk mengambil keputusan, maka hal yang penting kamu harus berada dalam kondisi yang tenang, dan pikiran kamu harus jernih. Bahkan bila perlu kamu juga minta pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang kamu bisa percaya, atau dari orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang bisa mementori kamu atau mungkin membimbing kamu, sehingga nanti kamu pada saat kamu mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang sudah paling tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan satu hal yang jangan lupa juga, bahwa untuk keputusan apapun yang kamu ambil, semua akan mengandung konsekuensi ya. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Bila mana muncul konsekuensi di luar dugaan pun, kamu harus hadapi dan tetap jalani kehidupan kamu dengan baik. Pasti semuanya akan ada solusi. Oke? Jadi nggak usah khawatir men. Semua bisa dihadapi dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu saat ini sedang gelisah dan sebagainya, ini adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan dengan kondisi pikiran tenang, jernih, dan boleh minta pertimbangan orang-orang yang kamu anggap dia mampu. Oke? Sekarang kita menuju ke kartu yang ke 1, 2, 3, 4. Two of Pentacles. Di kartu keempat ada Two of Pentacles. Jadi orang yang sedang memegang 2 koin ya. Di situ ada kayak semacam gambaran bahwa dia harus menyeimbangkan kedua koinnya. Di sini artinya adalah apa? Keseimbangan di dalam diri dan kehidupan kamu Leo harus benar-benar seimbang antara pikiran dan perasaan,
tubuh kamu, fisik kamu juga. Itu semuanya harus balance, harus seimbang agar semuanya bisa menjadi berjalan dengan baik. Segala sesuatu kalau bisa seimbang pasti semuanya kan berjalan dengan baik gitu kan. Tapi kalau timpang gitu kan, sama aja kayak burung sayapnya rusak satu, patah satu dan sebagainya semacam itu. So maka dia nggak bisa terbang dengan bagus. Itu adalah gambaran gitu kan. Jadi khusus untuk Leo di kartu keempat di sini, ini ada hubungannya juga dengan pekerjaan, ada hubungannya juga dengan asmara kamu, hubungan percintaan kamu juga ya. Terus tadi yang kartu ketiga pun juga ada hubungannya dengan macam-macam tadi ya, kehidupan kamu, ada hubungannya dengan asmara kamu juga, bahwa kamu dihadapkan dengan segala situasi yang memang kamu harus ambil keputusan gitu kan. Mungkin kamu ada masalah dengan pasangan kamu juga, atau di pekerjaan kamu juga ada sedang ada masalah juga. Jadi apa yang saya bacakan ini secara general ya, dan kamu bisa menyesuaikannya kepada situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi ya. Jadi pasti bisa dan pasti itu ngepas ya, masuk. Oke, jadi sekali lagi saya baca secara general. Kadang-kadang bisa muncul ternyata tentang kehidupan, bisa muncul tiba-tiba tentang cinta, bisa muncul tentang karir, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kartu yang keempat tadi, ini ada fluktuasi, situasi dan kondisi yang memang naik turun, dan di situ butuh diseimbangkan dengan kecerdikan kamu, dengan kepandaian kamu bisa mengatasi situasi dan kondisi dengan baik. Percayalah ya pada dirimu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita buka kartu kelima. Ada Ten of Wands. Di sini ada gambar orang nih, kita lihat ya. Gambar orang yang sedang bawa kayu, bawa tongkat, ada 10 tongkat, dan dia kayaknya bawanya susah payah sekali ya. Berat, susah payah dan sebagainya. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa Leo ini memiliki beban tertentu ya, dan sepertinya kalau di hubungan asmara buat Leo yang sedang jomblo atau saat ini masih jomblo atau single parents dan semacamnya, ini sepertinya saya melihat bahwa kamu sedang mengalami ini energinya sudah dapat ya. Jadi bulan Juli ini energinya masih ada dan energi ini sudah datang. Kamu sedang mengalami sebuah beban yang cukup berat ya. Beban perasaan, beban pikiran, beban hati, penderitaan, dan kamu juga ada kecewa nih. Saya lihat di sini ada kekecewaan juga. Nah, ini buat yang masih jomblo, ini saatnya kamu harus melepaskan atau merilis kondisi ini. Karena ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Jika ini dibiarkan terus, maka penderitaan itu akan menjadi terus berkepanjangan. Jadi kamu harus mulai ambil keputusan. Nah ini hubungannya tadi dengan kartu yang ketiga, kamu harus segera ambil keputusan untuk melepaskan beban-beban yang sedang kamu rasakan. Ya, bisa jadi tidak hanya yang jomblo, tapi kamu yang sedang punya pasangan pun ada yang sedang mengalami situasi, kondisi dan terbebani dengan kondisi kamu sendiri. Saya merasakan ada beberapa pasangan yang memang saat ini sedang terbebani, bahkan kecewa oleh pasangan kamu sendiri. Jadi baik yang berpasangan maupun yang jomblo atau single, ini ada kondisi yang mirip dan serupa, yaitu ada beban-beban yang memang buat kamu nggak nyaman gitu ya. Dan ini sudah cukup lama. Cuma saya melihat di sini kamu mau keluar untuk out of the box ya, keluar dari kotak ini atau lingkaran ini sepertinya kamu kayak bingung. Bahkan kamu ngalamin satu hal yang berat. Saya sarankan kamu butuh mentor, butuh pembimbing, butuh teman buat curhat, tapi orang-orang yang bisa memahami dan tahu ya, sehingga kamu bisa diberikan solusi atau pencerahan yang tepat dan bagus untuk situasi kamu. Oke? Jadi sekali lagi, ini ada beban yang harus kamu rilis, harus kamu buang. Oke, dari kesemuanya sudah saya bacakan, saya ulang lagi, saya review lagi. Yang pertama di sini, ini berhubungan dengan pekerjaan, bahwa orang akan mempercayai kamu ketika kamu punya antusiasme yang tinggi dan juga ketekunan yang bagus dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kamu juga. Nine of Wands, Nine of Wands di sini
menunjukkan bahwa kamu harus punya tekad yang bagus ya. Misalnya itu pekerjaan, ya kamu harus punya tekad pekerjaan dan mencapai keberhasilan atas pekerjaan kamu meskipun sulit, gitu kan? Atau kondisi kehidupan secara umum pun sama. Ya, jadi semuanya bisa masuk, kehidupan, asmara, keuangan dan sebagainya. Itu masuk. Oke, kartu yang ketiga, Page of Swords, itu mengajak kamu atau membuat kamu harus membuat keputusan atau bikin keputusan segera dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, sehingga kamu bisa mendapatkan keputusan yang bagus ya. Jadi saya review aja, jadi singkat-singkat aja. Two of Pentacles, di situ kamu harus menyeimbangkan kondisi yang fluktuatif, gitu kan, supaya seimbang, supaya balance, sehingga jalannya bisa menjadi bagus. Oke, dan yang kelima, beban-beban, kekecewaan yang kamu rasakan harus segera dirilis. Itu secara singkat, dan semuanya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apakah itu di asmara kamu, dengan pasangan kamu, atau dengan kehidupan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, dan sebagainya. Semua bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, sekali lagi teman-teman, ini adalah general reading, jadi semuanya mungkin tidak bisa resonate ya. Yang bagus-bagus bisa kamu ambil sebagai motivasi, dan yang jelek-jelek bisa kamu jadikan sebagai pengingat atau warning atau kewaspadaan buat kehidupan kamu saat ini dan ke depan. Dan juga buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silakan aja kamu bisa hubungi WA yang tertera di bawah ini atau juga yang ada di description box ya. Kamu boleh baca di situ. Saran saya harus dibaca dulu sebelum kamu WA ke saya. Oke, jadi biar tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Di deskripsi itu sudah jelas, di situ tertulis program-programnya apa, cara dan bagaimana, gambarannya sudah ada. Oke, nanti kamu tinggal WA saja. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mampir ke sini dan terima kasih yang sudah nge-support terus channel Damar Aji. Kita ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih oke, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berlimpah rezekinya. Sampai jumpa.